Ada Tamer. Amin. Mari kita siapkan hati kita akan melaksanakan ibadah kita. Saya mengundang Bapak Gembala untuk maju ke depan untuk membukakan ibadah kita di dalam doa. Waktu dan tempat. Ya, silakan. Yang pasang-pasang diisi dulu. Bapak Ibu Saudara, mari kita bertaruh hati, mempersiapkan hati kita untuk ibadah pada sore hari ini. Kita akan berdoa bersama, dan mari kita doa pembukaan dengan doa Bapa kami sama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, dan seperti kami yang mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sore hari ini kami akan memulai ibadah. Kiranya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ada hadirat-Mu Tuhan. Ada hadirat-Mu Tuhan. Urapan-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu, baik dari pemain musik, dari singer, pemimpin pujian, semua kolekta multimedia, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan terjadi, urapan terjadi, sehingga kami semua boleh terima berkat. Dan kami akan pulang membawa berkas-berkasnya. Kami pulang membawa kemenangan demi kemenangan dan pemulihan terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Rasakan penyembahan yang Bapak Ibu naik. Rasakan hadirat. Apakah Bapak Ibu bisa merasakan hadirat? Buka hati Bapak Ibu, rasakan hadirat dengan nikmati pujian, nikmati penyembahan yang kita naik. Biarkan hati kita merasakan tenang. Biar hati kita merasakan damai sejahtera sama musibah. Tanpa musik yang mengiring kita menyembah Tuhan, saya ingin mendengar suara dari Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Terus menyembah Tuhan. Terus sembah Tuhan. Terus sembah Tuhan Yesus. Biarkan penyembahan yang Bapak Ibu naik. Bapak Ibu bisa merasakan jamahan roh, ada sukacita saat Bapak Ibu menyembah Yesus. Naikkan penyembahan Bapak Ibu. Sentuh setiap hati kami ya Allah. Ruangan ini penuh dengan kemuliaan. Yang bisa berbahasa proses hari ini, yes. Dengan penyembahanmu dengan berbahasa, Tuhan ingin berbicara dengan engkau saat hari ini. Terus naikkan penyembahan, hiraukan kiri kanan depan belakang. Saat ini hanya engkau dengan Tuhan. Terus naikkan penyembahan, yes. Bahwa engkau mendengarkan seruan hati kami. Tak pernah kau lepaskan kami dari kasih-Mu. Meskipun kami melewati lembah-lembah, engkau menemani kami. Roh-Mu selalu bekerja untuk kebaikan kami. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih Yesus. Lewat lembah gelap, lewat kebaikan
dari tempat ini, tempat kekal Yesus, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Berikan dukungan yang terbaik buat kita. Haleluya, dahsyat luar biasa. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dalam pagi ini. Amin. Saya melihat semua kursi masih luar biasa penuh. Ini pernah kami ibadah dan diisi satu yang di belakangnya penuh dan tempatnya kosong, dan sekarang saya melihat luar biasa. Semuanya datang di sini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Berikan salam kiri kanannya. Ini katakan yang kau luar biasa. Katakan
untuk memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita lanjut pujian kita. Tuhan kita ajaib. Amin. Berkatnya pasti lebih banyak nih. Amin. Mari kita siapkan hati kita bila mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu yang terbaik untuk Tuhan.
menikmati anugerah di hadiratmu. Bahagiaku penuh Yesusku, Kau perlindunganku, menyembahmu memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu. Bahagiaku menikmati anugerah di hadiratmu. Bahagiaku penuh Yesusku, Kau perlindunganku, menyembahmu. Yes, kami menyembah Kau. Memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu. Bahagiaku waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, seumur hidupku di hadiratmu. Bahagiaku di hadiratmu. Bahagiaku di nama Yesus kami bersyukur, kami memujimu, kami menyembahmu, kami meninggikan Engkau bersalah mewajari kami dahsyat. Cara kami memujimu, kami menyembahmu. Oh Bapa yang baik, oh yang majikan. Satu kata yang kami bilang kepadamu Tuhan, hanya memujimu, tidak ada yang lain. Karena kekuatan kami, kalau kami masukkan kita di dalam Engkau, biarlah alunan, biarlah sukacita, biarlah ekspresi dari tubuh setiap kami. Selalu kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Bapa Yahweh kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat apa ini? Hah? Enaknya selamat hari Minggu ya, bukannya pagi ya. Terima kasih Pak Adi dan Ibu Stefani yang sudah bisa
saya ada di tempat ini tidak secara kebetulan ya, karena memang hari itu ada berita tentang ada menara doa di tempat apa ya, saya juga bingung, ada hotel, ada Paragon Mall ya. Nah di sini saya melihat bagaimana Tuhan bawa buat setiap kita di tahun-tahun pedalet ini adalah tahun-tahun yang dahsyat dan tahun-tahun yang ajaib. Makanya firman saya bagikan tentang apa? Hidup orang yang berbahagia. Nah ini dia. Orang yang berbahagia bukan orang stres atau orang gila. Tapi yang normal, bahagia sih lebih. Ini kemarin saya posisi ada di kota mana? Bandungan, ya. Saya berangkat, saya melihat orang yang sedang dipulihkan jiwanya. Makanya Alkitab katakan apa? Bersukacitalah senantiasa dalam segala keadaan. Hari-hari gini banyak anak-anak Tuhan yang bersukacita, saya nggak tahu kenapa. Tompes kali ya. Atau karena putus cinta, atau karena nggak dapat pekerjaan. Cuman masalahnya gini loh, orang yang nggak punya satu hal keyakinan akan Tuhannya, hidupnya nggak pernah akan bersukacita. Makanya jangan nyanyi menyembahmu itu Tuhan dan Rajaku, itu bohong semua. Di saat nggak ada duit masih menyembah Tuhan ya? Jangan bilang amin, siapa bilang amin? Tuh, yang semangat bukan gembalanya. Kamu bisa dari saat gak punya uang menyembahmu Tuhan dan Rajaku, utang kartu kredit lagi nagih. Hah? Nah itu pinjol tuh. Pinjol atau pinjol apa pinjol? Pinjol yang paling berbahagia. Paling berbahagia karena apa? Bunga per hari. Yang ada apa nanti? Hah? Iya. Jadi benjol, bener benjol. Makanya lagunya apa? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup benjol, bukan yang lama. Nah sekarang lagi ngetrennya begitu. Apalagi tadi dibilang Shopee bisa tempo berapa? 1 bulan bisa cicil. Saya baru tahu tadi. Karena rekan saya bilang begini, Bu, kalau mau pinjaman apapun ada di Shopee, Bu. Saya bilang, iya kemarin gak sengaja saya iseng ada tawaran 50 juta buat utang. Shopee, Tempo apa nih? Shopee Pay katanya. Hah? Oh, Pay Later tuh, saya aja gak ngerti tuh. Berarti kan saya sudah mati di daging saya gak tahu namanya Pay Later kek, mau pay apa kek, mau payment entah apa pun saya gak tahu. Cuman di sini anak-anak Tuhan, ya, jangan sampai kita kelasap dengan orang-orang yang stres. Kemarin saya pikir tuh orang yang normal main alat musik. Ternyata apa? Setengah. Udah gitu muslim lagi yang bisa ngiringin. Ya loh, saya cuma begini, ayo iringin saya lagu. Saya lihat itu di keyboardnya ya ada tulisan angka. Itunya lagu apa? ABCD-nya gitu loh. Terus tanya nih, ya kan? Akhirnya saya menyanyi, saya menyembah, dia bisa ngiringin, bisa ngikutin loh. Sampai tamu saya kaget. Bu, itu normal apa enggak? Iya, ternyata nggak normal, saya pikir normal. Yang normal aja bisa melihat salah, apalagi yang nggak normal. Nah hari-hari gini, kebahagiaan ini tidak bisa dilihat dari setiap apapun yang kita simpan. Makanya firman Tuhan katakan apa? Hati gembira adalah, tapi belum tentu itu manjur bagi kita. Ya, makanya setiap orang pasti ingin bahagia, benar nggak? Siapa yang nggak ingin bahagia, angkat tangan. Nggak ada. Semua orang ingin bahagia. Tapi kemarin saya pulang Jakarta ya, saya tidak terima pelayanan luar kota. Siapa yang bisa hidup tidak tanpa khotbah? Itu kan ada mujizat. Karena Pak Adi kalau khotbah dapat uang dong. Betul nggak? Kok begini? Kecuali konselingin orang tuh nggak dapat uang. Ya, kalau khotbah otomatis dapat uang. Tapi kalau orang tahu cara memuji dan menyembah, yang nyanyikan lagunya kan juga bukan orang sembarangan, betul nggak? Memujimu, gitu di saat namanya dibunuh sikap hatinya gimana? Tuhan dan Rajaku. Dia harus berjumpa dengan orang yang membunuh mamanya di penjara. Dia harus bilang, aku mengasihimu. Itu baru benar anak Tuhan. Jadi proses pertobatan orang itu ya nggak gampang, bisa diproses. Dia mau bersuka cita enggak? Dia mau melupakan nggak sisi-sisi gelap dalam hidupnya? Itu pilihan.
Di saat saya tahu kisah orang yang menyanyikan ini adalah saya bilang, wah pantas Tuhan bawa dia luar biasa. Kenapa? Bayarnya dia mahal. Harus kehilangan mama yang tercinta dengan laki-laki yang kedua. Siapa yang mau menikah yang kedua kali? Angkat tangan. Apa yang ketiga? Apa yang ke-10? Satu aja belum beres. Betul nggak? Ya? Jangan ada segala sesuatu kita punya permasalahan, tinggalkan kita punya kehidupan. Kadang kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan duit. Kebahagiaan itu kembali di sini. Ya, ini ada tim dari Menara Doa, saya bilang, ayo datang nanti pegang, saya punya record saya. Saya di Jakarta, saya cuma memuji, menyembah uang 200.000. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Saya cuma memuji dan menyembah Tuhan, tiba-tiba ada orang kirim WA, angkanya lumayan dahsyat. Bukan, haleluya, bukan kembali lagi. Berarti jemaatnya nggak mau terima upah berkat. Ya kan? Bukan aku terima janji Allah, ya kan? Kalian nggak akan terima. Tim saya juga kaget, loh bukan belum gajian. Kenapa itu berkat sudah sampai. Saya bilang, saya hidup dalam Tuhan, tidak ada main tanggal-tanggal dunia. Ada uang kita bayar, tidak ada uang berdoa. Kenapa? Kehidupan orang-orang yang mengenal Tuhan ya tidak bergantung dengan keadaan dan situasinya. Makanya di sini juga dikatakan apa? Ya kan? Kalau kita bisa melihat, belajar, ya kan? Bagaimana kebahagiaan sejati itu di Mazmur 1 dan 6, ya. Firman Tuhan katakan di Mazmur 1 ayat yang ke-1 sampai ke-6, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan setiap orang fasik mereka seperti semak yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yang saya tekankan di sini ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Benar belum tentu baik, betul nggak? Baik belum tentu benar. Diperhadapkan ini kita punya kasus. Contoh, ya, ini baru kejadian buat hidup saya. Saya nggak tahu kenapa hidup selalu dipersalahkan, selalu diperbuncingkan. Saya cuma anggap begini, diri saya lebih cantik dari mereka. Ya dong. Saya sudah benar aja masih dianggap enggak benar. Saya lagi nanyain kasus percintaan orang. Saya kenal pihak laki-laki. Tapi saya dituntut pertanggungjawaban karena saya bilang begini. Saya akan bertanggung jawab di atas laki-laki ini, tidak akan berhubungan dengan putri ibu. Judulnya apa? Tetap bermain sampai hari ini. Yang bahagia siapa? Yang bercinta, betul enggak? Yang jadi korban siapa? Hah? Dia penjenengan. Yang benar saya yang jadi korban. Bisa nggak bilang menyembahmu Tuhan dan Rajaku? Ya harus bisa. Di saat kita diperkatakan apapun tetap kita memuji Tuhan. Packagingnya harus sudah kelihatan orang ini baik, orang ini intelek. Ujungnya apa? Demi darah, kebenaran hilang. Ayo. Bapak misalkan punya putrinya mengkhianati kepercayaan Bapak bela atau Bapak marahin? Bisa kok, seorang gembala. Untungnya saya nggak menikah, saya nggak punya anak. Untungnya saya nggak punya suami. Saya diperhadapkan keputusan darah, nggak bisa bohong. Ayo Pak Gembala bisa jawab nggak? Menyembahmu, nah Tuhan dan Rajaku. Keadilan loh Pak. Darah dagingmu buat salah, kamu bela. Dari perkataan Bapak bilang begini. Kenapa Mulas bilang begitu? Saya kecewa. Yang kecewa saya sama Bapak. Ayo, kita balik lagi jemaat. Yang kecewa saya sama Bapak. Hah? Yang kecewa saya sama Bapak tuh. Bapak membela anaknya yang salah. Ya benar Tuhan. Yang korbannya saya lagi. Coba.
Diperhadapkan di titik kita punya permasalahan, hidup kita ini bahagia nggak? Bahagia. Makanya kadang saya bilang begini, Tuhan, kenapa sih otak saya kayak mie gamer? Karena apa? Yang mengenal jalan orang benar. Makanya tadi ya di sini dikatakan apa? Di ayat yang 1, ya kan? Dibilang apa? Yang tidak duduk, ya kan? Di kumpulan orang pencemooh dan orang fasik. Ini ayat CD saya ini. Ini pendeta HKBP saya juga nggak tahu kok bisa bernubuat walaupun dia minum walaupun dia merokok. Ya, setiap kita di CD bahasa Batak, setiap kita teknisasi, kita punya ayat dikasih. Ayat saya ya ini nih, gitu. Yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang duduk di dalam tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Hari-hari begini kita bisa mengampuni, memberkati orang nggak yang ngomongin kita. Apalagi maaf ini udah menjelang pilkada, dukun-dukun pasti ngetop, betul nggak? Apalagi tipe kayak saya nggak dicari, ya toh? Saya bilang saya nggak mau doain orang ini, karena apa? Saya nggak mau daging saya yang main. Yang penting saya sudah ngampuni, saya sudah berkati. 18 hari yang lalu, kalau kamu percaya, 2 minggu dari sekarang atau jadi keinginan hatimu terjadi. Jadi Tuhan bilang begini, lifestyle gaya penyembahanmu jangan pernah pindah. Apapun yang kamu tangisi tentang hidupmu, tentang keluargamu nggak akan kembali dengan sia-sia. Seperti yang kamu bilang di hadapan Tuhan, Tuhan ini aku punya satu perubahan. Pertama, terobosan keuangan pasti terjadi. Kedua, Tuhan akan bukakan ke depan buat apa yang kamu akan lakukan ke depan. Jadi itu bukan irama pikiranmu, tetapi irama pikiran dari Tuhan. Kalau kamu tetap di dalam memuji Tuhan, hal yang dahsyat yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah itu terjadi, semuanya terjadi. Ya, tidak tahu tak tiba-tiba berkat Tuhan dalam hal keuangan itu dahsyat. Ada promosi buat tahun ini, buat hidupmu. Ya, tapi Tuhan bilang ini jangan bikin pelanggaran lagi. Tetap di saat posisi gimana pun menyembahmu Tuhan dan Rajaku. Ya, Tuhan rindukan saat-saat seperti itu. Biarlah segala yang terbaik dari Tuhan kamu terima dengan iman. Ya, nah di sini juga dikatakan apa? Ya, siapa orang yang berbahagia? Orang yang berbahagia pertama adalah tidak mendengar omongan orang kiri dan kanan. Selalu apa? Fokusnya ke Tuhan. Gosip digosok makin. Nah, duit kalau dititipin berkurang atau bertambah? Tuh hilang, saya setuju Pak Pendeta. Setuju, itu prinsip. Itu udah kejadian. Kalau omongan ditambahin, betul nggak? Kalau uang hilang atau dikurangin, harusnya ada penambahan, betul ya? Nah, kalau orang-orang yang di dalam Tuhan jangan suka punya hidup karena hal-hal kemampuan, atau kita punya satu karakter yang tidak begitu menyenangkan hati Tuhan. Makanya di sini juga dikatakan apa? Tetapi kesukaannya, ya, yang merenungkan firman pagi, siang, dan malam. Orang yang merenungkan firman pagi, siang, malam, ini pasti dahsyat. Pasti apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan sepanjang hari, dikerjakan Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Contoh hal yang terkecil, bagaimana kita punya hidup berbahagia. Jangan bisa lagunya berbahagialah. Apa? Yang kesukaannya, ya kan? Yang menyenangkan Taurat, firman pagi, siang, dan malam. Dikembalikan lagi. Orang yang suka merenungkan Taurat Tuhan adalah orang yang punya orang yang punya hubungan tinggal dengan Tuhan itu melekat sekali. Gak mungkin gak melekat. Jadi orang yang punya satu hubungan dengan Tuhan pasti dia akan sukacita, gak mungkin sukacita. Contoh, ya, sama Pak, saya bisa ini tim saya Pak Ot. Dia punya kerinduan dari uang yang disisipi, dia ingin yang kita hidup. Dia tidak berani ngomong ke saya, ngomong ke istrinya. Istrinya menghadap ke saya, Bu, suami saya mau beli handphone, apa gitar ya? Kenapa? Karena dia sisipin uang-uang setiap yang dapat
untuk kerinduan dia punya gitar. Saya bilang enggak, gitar itu bagian saya, bukan bagiannya Pak Mo. Beli handphone aja. Saya cuma diam. Setiap tim saya minta apapun, kepala saya pening, terus saya hadapin ke Tuhan. Ya kan? Berjalan dengan waktu, hitungan berapa lama ya kita ngobrol ya? 1 minggu. Tuh, ya. Orang yang berbahagia walaupun penting hadapin ke Tuhan, Tuhan mau jalan. Ibu ini tahu Tuhan saya marah-marah, saya kan kaget. Harusnya kan dia suka cita jangan marah-marah dong. Dia suka cita marah-marah. Bu, kamu kalau doa ya, kenapa ya? Kok doamu kok kasar? Kok doamu kok begitu? Terus kenapa Bu? Saya salah? Ya udah minta maaf. Enggak, kenyataan. Terus ngapain kalau kenyataan Bu? Ya saya bersyukur. Kalau ibu bersyukur mau ngapain lagi? Bukunya Bu Lasma apa? Saya pengen kita 5-10 juta. Akhirnya dia bilang apa? Coba ya Bu, nanti kita diskusi dulu. Nah, orang angka mau menabur aja diskusi. Hambanya sudah mengeluarkan perkataan, betul nggak? Karena orang ini hamil nggak hamil sekian tahun. Ternyata perkataan itu diingat ibu ini dengan karyawannya bahwa Samuel akan lahir. Kalau orang nggak punya duit, gampang nggak kasih 10 juta Pak? Enggak dong. Kalau orang punya duit, gampang nggak kasih duit? Gampang. Salah, berpikir ini yang punya duit. Tapi orang yang dekat ke Tuhan nggak akan berpikir dalam hal memberi. Aku udah Tuhan suruh. Dia baru ngomong, saya telepon rekan saya, kamu ke kos jemput saya, kita ke toko musik. Ternyata toko musik bukan yang saya mau, yang dia mau nggak ada barangnya. Ternyata yang saya mau baru ada tapi indie. Saya bilang kenapa sih ini kan ada, kenapa ngomong begini? Kalau saya pribadi saya bikin gitar yang 12 juta. Nggak mau gitar yang ecek-ecek. Karena apa? Walaupun saya nggak ngerti musik, telinga saya tajam. Barang yang mahal, suaranya. Makanya Tuhan bilang, Pak, jangan kelas ecek-ecek. Selalu kamu punya mental, gosok-gosok begitu, Pak, ngorek-ngorek ya ayam ya. Betul ayam ya. Upgrade-kan imanmu dalam berapa hari ini, Pak. Jangan stres terus tuh. Sisi kelam ketakutan terus pilih hidup. Berarti kamu udah mengenal siapa pribadi Tuhanmu. Kalau dengan tim saya tuh Pak terpaksa dimasuk menara. Kata istrinya nggak pernah kalau nganterin istrinya pelayanan WL, ya kan ikut nimbrung dia di dalam. Ternyata apa? Selama ini dia nggak pernah jadi dirinya. Setelah di menara orang top selalu cari dia, ketemu dia, bukan ketemu yang lainnya. Bahkan di-upgrade kalau punya hidup. Betul nggak Pak? Nggak pernah makan enak kemarin sehari-hari. Lupa istri dengan anaknya, lupa. Saya bilang, Pak, kamu makan gak ingat tuh istri dan anak. Karena apa? Karena kelas kita kalau sudah Tuhan naikkan level, makan kita berbeda. Saya mau kasih salmon, dasar orang kampung ya harus nasi. Kalau saya kan nggak mau, kenapa? Udah mau jam 6, jam 7, saya takut gendut. Harga salmon 150.000, harga nasi goreng cuma 45.000. Kalau saya kan beda tes kita. Itu tingkat kampung, di tingkat ilahi. Ya, jadi Tuhan akan ajari dalam beberapa hari ini, Pak. Pikiranmu jangan mentok. Mana istrimu? Istrimu mana? Oh, pantas. Ini laki kalau nggak punya istri begini, Pak. Saya bilang kamu mesti sayang istri. Bisa bilang, kini ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Waktu ada nggak mengerti. Kalau isi itu penolong lebih kuat daripada laki-laki. Karena laki-laki ini perempuan jadi panjangan loh, Pak. Kalau saya kuat loh, Pak. Hidupku selalu Gembala bisa ngegeco. Firmannya hari ini tentang apa? Hidup bahagia. Gembala juga manusia loh. Ya dong. Makanya orang bilang gini, aku udah pernah lihat saya stres atau susah, ngapain? Kalau gua harus stres harus gua susah. Tim saya tahu saya nggak ada duit, tapi nggak beli nasi goreng, betul nggak? Jangan pelit karena uang. Jangan pelit dalam segala sesuatu apapun. Makanya kalau firman Tuhan katakan mintalah maka akan diberi. Dia minta. Jangan
waktu dia pulang dari gereja, saya bercanda begini, mama saya ulang aja. Janda, mau uang kan? Terus dia bilang, emang lu punya duit? Setahu gue kan lu gak punya duit. Iya, gue gak punya duit. Tapi kalau gue kasih 5 juta, lu mau gak? Dia mau lah. Gue pikir gak mau janda 5 juta. Bener lah, lu punya uang, gue butuh ini katanya. Ya ada, kan gue ambil deh kakaknya. Terus kakak saya coba bilang gini, waktu lu jalan, jam 8 malam itu, dia berdoa, Tuhan berkati anak gua, supaya dia bisa berkatin gua. Miskin banget mama saya. Dia punya Tuhan, kenapa melalui anaknya? Betul kan? Dia berdoanya salah. Harusnya Tuhan berkati saya. Jangan Tuhan berkati Lasma dalam pelayanan. Untuk jadi berkati. Berarti mental mama saya bukan mental kerajaan. Dia minta mediasi anaknya diberkati. Tapi memang bisa mama saya nggak punya uang. Tuhan nggak tinggal diam. WA masuk lagi. Dapat buat saya. Buat mamamu sekian, buat kakakmu sekian. Saya bilang sama kakak saya, ini mau transfer kamu cash. Maksud lu apa lah? Lu diberkati. Enak juga kalau gue perlu pelayan, gue ikut terus selalu dapat berkat. Ya belum tentu. Ya pelayanan jangan diukur dengan duit. Nggak bisa. Ternyata ponakan saya juga sama. Bahagianya cuma di duit, Pak. Dia kalau istrinya susah, telepon deh tantenya. Tante punya tas nggak? Beban lagi buat hidup saya. Namanya anak masih perawan, betul gak? University kan, ya penampilan bapak yang punya anak bisa tahu derita. Kita sama ibu saya nggak punya anak, jadi nggak punya cerita. Saya ada ke Tuhan. Ya dong, katanya budgetnya berapa yang kamu mau beli? Cukup lah 500, betul 500, saya bilang gitu. Ya udah doa, nanti Tuhan punya cara. Waktu saya diberkati jam tangan 4 juta. Kalau saya pakai, nanti jemaatnya berkati lagi. Saya pinter kok. Saya gak mau penampilan saya mewah. Karena apa? Nanti jemaat mau berkati saya pelit lagi. Jangan pendetanya itu kaya. Belum tentu dia pendetanya kaya. Betul gak? Ini yang tahu Bang Kupis kalau gak punya duit, pinjam dulu sih nanti tak ganti. Saya selalu jujur dengan tim saya. Ada, enggak. Ya, keluar kamar mandi, mau ketemu jemaat, ternyata besok, kebetulan dia balik lagi. Dia simpan pakai tisu, dia salaman, gue pendatain buat jajan 1 juta tuh. Tepat, saya mau pulang Jakarta. Ya, jadi bukan karena saya seorang pelayan, saya tidak punya sesuatu hal pengharapan, enggak, baik sekuler maupun spiritual. Kalau Tuhan sudah gerakan siapapun, nggak ada yang bisa menahan. Ya, makanya di sini dikatakan apa? Hidup orang benar, ya kan? Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, menghindari orang yang suka mencemooh yang ada dalam satu komunitas. Itu mengurangi energi. Itu membuat apapun dalam diri kita tuh tidak begitu baik. Wah, makanya kamu banget nih Buddha nih. Saya perawan tua nih Buddha, cocok nggak? Kok ketawa deh? Pas. Pom bensin pasti. Salon pas. Gimana Pak? Jemaatnya mendukung Pak. Nanti saya tinggal nyanyi Tuhan rusuk yang lama hilang. Ya. Kenapa bang? Pakai gembalanya tangguh, karena semangatnya suka cita. Nah itu dia. Apa? Dalam pembicaraan tuh dan baru kali ini kocak ya Bu ya. Selama ini pembicaraan tegang kan? Ya derita Pak Adi yang undang pembicara tegang-tegang. Ini udah bermasalah, udah tegang, jangan jadi cari pengkhotbah yang tegang-tegang. Makanya kalau saya masuk di LP, baru masuk malah saya muncul semua pada keluar. Makanya tidak kalau ibu khotbah orang-orang di LP pada keluar. Karena apa? Dia terasa apa? Dibangkitkan semangatnya. Ini kesaksian sedikit, dia kurang ajar. Orang refleksi, ternyata dia punya ilmu. Dia ternyata mijit pendeta-pendeta terkenal di sini. Tamu saya maksa saya harus refleksi.
Singkat cerita, tamu saya bilang ini dia pendeta. Dilihat dari saya dari dulu dari atas ke bawah. Karena kalau pakai kaos nggak jelas, celana pendek, sedap, jepit. Dia bilang benar ini ibu pendeta, bukan pendekar, saya bilang begitu. Karena yang dia lihat selama ini datang ke tempat dia pendeta yang keren banget, wibawa yang cara bicaranya sama kayak Pak Adi berarti berstatement step by step. Kalau saya nggak perlu udah bocor ya bocor aja. Ya kan? Akhirnya saya bilang, Pak, kamu mau baca saya apa? Saya bacakan. Akhirnya bapaknya apa? Menangis. Baru dia bilang gini, oh benar ada pendeta tahu. Ya, makanya Pak Adi harus rubah gayanya di besok ini. Ya, jangan kayak mau selesai merubah loh, Pak. Jadi kalau besok Pak Adi khotbah dia harus begini biar kurus. Ya, coba kasih pelajaran besok Bapak Gembalanya. Jangan menikmati berkat Tuhan terus walaupun tidak ada, tetap Pak Adi harus tetap sukacita. Makanya yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa, ya kan? Yang selalu tidak mencontoh hal-hal yang buruk dalam kehidupannya. Jadi di sini dikatakan apa? Nggak usah duduk di kumpulan yang orang yang nggak jelas. Komunitas yang menentukan. Komunitas kita orang intelek, pasti kita ketemu intelek. Komunitas kita orang yang biasa, kita ketemu orang yang biasa. Tapi saya bisa semua komunitas kok. Ya? Makanya tuh kalau saya buat parkir di mall, security semua pada lomba-lomba. Karena apa? Ada makanan di mobil saya. Kalau saya nggak ada, dia cari. Bu, lama banget jalan. Kamu kangen saya atau makanan saya? Ya, dua-duanya. Tapi orang bisa menilai kok orang yang itu adem atau enggak. Ya, orang bisa rasa kok kalau orang itu mengalami satu hal yang luar biasa. Makanya waktu Bu Stefani ketemu saya kan kaget dengan Pak Gembala. Nggak sangka toh pakai kaos santai lagi. Kok begini nih orang gitu tuh. Koordinator menara betul ya Bu Pak. Shock kan? Salah sendiri. Enggak. Udah biasa. Karena ibu datang dengan bapak resmi banget, saya kan jadi kaget. Yang mana saat pendeta, yang mana jemaat. Ya, tapi di situ pembicaraannya enak. Ya, tidak ada satu hal yang kita tutupi, tidak ada jaraknya. Ternyata Ibu Gembala dengan saya punya satu mentor yang sama. Jadi kurang lebih kalau mentor yang itu ya anaknya begitu, tapi anaknya ini lebih selengean daripada Pak Gembalanya atau mentor saya, ya. Nah itulah yang berbeda. Makanya yang ketiganya di sini juga dikatakan apa? Kumpulan pencemooh yang tidak berbicara hal-hal yang membandingkan, betul ya? Hal-hal yang suka membuat orang takut, itu yang nggak boleh. Ini bapak ibunya kemana? Asik di rumah. Jangan cerita ya, sakit. Jatuh cinta? Oh dari motor, sedikit jatuh cinta bapak kedua kalinya nih. Bilang sama ibu, belajar melihat cara Tuhan yang dahsyat. Tuhan akan berkati hidupmu di dalam setiap apapun perjalanan tentang hidupmu. Tapi Tuhan bilang begini Pak, jangan lagi lihat ke belakang hidupmu yang pernah gagal. Tapi di tahun ini, engkau bisa memberkati keluargamu. Seperti yang kamu katakan, kalau aku diberkati, aku ingin menjadi satu hal berkat. Tahun ini Tuhan bilang, yang tidak mungkin kamu tidak pernah lihat keluargamu berkumpul, Tuhan akan buat satu hal pertemuan ilahi. Ya, kalau nanti di tahun ke depan Tuhan bawa kamu jalan entah ke kota-kota lain atau ke negara yang lain, nikmati kebaikan, kemurahan Tuhan. Seperti yang Tuhan kasih lihat begini Pak, kamu akan punya warisan negara. Yang keluargamu nggak sopan sama kamu, dia akan datang ke kamu, dia akan serahkan apa yang dia tahu. Jadi kamu akan melihat perkara di tahun ini pasti terjadi dalam setiap hidupnya. Ya, terima kasih buat yang terbaik buat Bapak dengan Ibu. Kami tahu apa yang hilang 18 tahun yang lalu, Tuhan kembalikan dengan cara yang dahsyat. Kalau malam hari ini hamba serahkan Bapak kami kekasih ke dalam tangan-Mu. Tuhan bawa satu hal sentuh buat setiap mereka. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi kebutuhan, keperluan Bapak kami ini Tuhan.
Engkau sudah sediakan. Kami tahu di tempat ini Bapak kami kekasih akan membuat sukacita dalam setiap jawaban terobosan demi terobosan. Tidak ada pembatalan segala daripada Bapak ini Tuhan. Kami percaya diterima dengan iman. Haleluya. Amin. Nah, selanjutnya saya akan berkata buat setiap ayat penutup buat hari ini ya. Kita harus bisa melihat bagaimana Tuhan katakan begini. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau pagi, siang, dan malam. Makanya berbahagia buat setiap kita yang dipilih oleh Tuhan untuk kita mendekat ke pelataran Tuhan. Nah, hari-hari ini apa yang menjadi satu hal ya, ketidaksatu hal terobosan dalam diri kita, hadapkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih satu hal peneguhan buat setiap kita, pasti buat yang setiap orang lain pun ya dan amin. Terima kasih buat yang terbaik daripada Bapak Yahweh pada hari ini. Biarlah setiap umat gereja Kristus penebus diberkati oleh Bapak Yahweh. Biar yang terbaik buat setiap umatmu di tempat ini, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami berdoa buat Pak Adi dan Ibu Stefani pada hari-hari ke depan. Kau akan lihat cara Tuhan yang membela hidupmu. Tuhan katakan buat engkau Ibu Gembala, tangisan dan doamu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kau meneteskan air matamu pagi hari untuk kau meminta belas kasihanku. Untuk kau selalu berkata, lebih daripada cukup Tuhan, aku mengenalmu. Ya, terima kasih buat pengakuanmu, buat pengagunganmu. Aku akan memberi yang terbaik buat hidupmu, buat suami dan anak-anakmu. Aku akan lihat yang tidak mungkin buat kau lihat di tahun ini. Di bulan 10, ada terobosan ilahi terjadi dalam setiap hidupmu. Kisah perjalananmu memang tidak mudah. Tapi banyak tuntunan, pernyataan-pernyataan yang Tuhan akan perjelas buat hal-hal yang ke depan. Dan Tuhan katakan buat Bapak Gembala di tempat ini, tetap kuat dan tetap tenang. Karena seperti yang kau katakan di hadapanku, Tuhan, aku bawa, aku cover seluruh para pelayan dan umatmu. Aku tahu seberapa kekuatanku dalam hari-hari ini. Aku tahu kau punya rancangan yang indah buat pengembanganku di tempat dimanapun Tuhan kirim dan Tuhan utus. Tuhan kasih perlihatkan ada 3 pilihan tempat yang sedang kau pilih. Tapi aku akan memberi yang terbaik dan terbesar, kata Tuhan. Seperti kerinduan daripada Ibu Gembala. Dalam beberapa hari ini ada peneguhan yang kuat. Dan aku yang mendanai apa yang menjadi kebutuhan keperluanmu. Dan kau dipuaskan karena kuasa nama Bapak Yahweh. Terima kasih buat Pak Aldi dengan Ibu dan timnya dan jemaatnya. Kami percaya yang terbaik di Pejalet Open the Door-mu sudah terjadi. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih kepada hamba-Nya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar menjadi bekal dalam kehidupan kita, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Ada hambanya, saya persilakan. Setelah perjamuan dan nanti kami doakan minyak urapan, saya nanti mohon Ibu Lasma untuk mendoakan bagi jemaat yang mungkin mengalami pergumulan. Silakan boleh maju ke depan. Ya. Mari saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendapatkan makanan rohani, kita bersama akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita tolong saya tadi belum.
Saudara, silakan dibuka masing-masing roti, hosti yang sudah saudara bawa, dan anggur yang sudah satu paket. Kita percaya ini adalah tubuh dan darah Kristus. Saudara harus imani. Kenapa setiap seminggu sekali kita terus perjamuan kudus, agar kita selalu diperbaharui, saudara, semakin terus diberkati dan hidup di dalam Kristus. Mari saudara pegang roti masing-masing dan bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Saudara, mari kita angkat roti di atas kepala kita dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa buat tubuh yang terpecah, yang telah memberikan kepastian hidup kekal di sorga, yang juga menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, dan menjadikan aku sebagai warga kerajaan sorga yang berhak menerima segala berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena melalui tubuh yang terpecah, aku diubahkan karakterku, hidupku diperbaharui, hari-hariku diperbaharui, pikiranku diperbaharui, perkataanku diperbaharui, keluargaku diperbaharui, masa depanku diperbaharui, semuanya dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, karena melalui tubuh yang terpecah, segala penyakitku sudah disembuhkan. Aku tidak akan terkena virus, tidak akan terkena kanker. Aku terbebas dari tumor, aku terbebas dari pendarahan, tidak akan kena stroke, tidak akan terbaring di gawat darurat, aku tidak akan terbaring di ICU. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, seluruh tubuhku diberkati oleh Tuhan. Bahkan segala kelemahan tubuh, semua kutuk penyakit, semua penderitaan sudah selesai di kayu salib. Aku dijaga Tuhan dengan sempurna. Mari kita makan tubuh Kristus, saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, bukankah cawan yang di atasnya pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita angkat cawan. Ini adalah darah Kristus di atas kepala kita. Terima kasih Bapa di surga buat darah-Mu yang tertumpah. Karena melalui darah yang tertumpah, dosaku sudah diampuni, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan lagi milik dunia, hidupku milik Kristus. Aku tidak pernah dalam kegelapan, melainkan hidup dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan, kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terserang guna-guna. Hidupku dipagari kuasa Tuhan yang menjaga aku, keluargaku, menjaga semua pekerjaanku, menjaga usahaku, menjaga seluruh gerak hidupku, menjaga keluargaku dan hari depanku. Terima kasih Tuhan, karena melalui darah yang tertumpah, aku sudah bebas dari segala kutuk, baik kutuk dosa, kutuk maut, kutuk penderitaan, kutuk nenek moyang, kutuk keturunan, serta segala kutuk yang diucapkan oleh tentang aku. Hidupku berkelimpahan, aku tidak akan pernah kekurangan. Hidupku aku selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam terang Tuhan, meraih segala mukjizat serta aku keberuntungan, beruntung setiap hari. Terima kasih Bapa, dengan darah yang tertumpah, hidupku dipulihkan, disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan surga.
Makasih Tuhan, hidupku sempurna. Mari kita minum dengan iman saudara dalam nama Tuhan Yesus. Silakan ditaruh, ada petugas yang melayani. Saudara, Yakobus 5 ayat 14, kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, bahkan ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Bapa di sorga, tanpa pengurapan, sebotol minyak ini hanyalah minyak biasa. Tetapi kami mohon kepada-Mu ya Bapa, kami serahkan minyak urapan ini. Minyak urapan ini yang saya pegang, urapan ini dipisahkan untuk tujuan kudus-Mu. Minyak ini memiliki kuasa, urapan yang kudus, sehingga yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dari ikatan dosa, dari segala pengaruh-pengaruh kuasa roh jahat dibebaskan, dilepaskan, yang terbeban berat, yang sesak dilegakan, yang hari ini mengalami keterpurukan, segala kehidupan rumah tangga, pekerjaan, hari ini mengalami pemulihan, dan semua usaha yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kuasa mukjizat Tuhan terjadi. Inilah minyak urapan Tuhan, kuasa Tuhan terjadi. Orang akan kasih, orang akan kasih. Yahweh. Panggil Tuhan, saudara. Kami mampu panggil kuasa Tuhan ada hadir di sini. Rabbah Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Yahweh Rabbah
pergumulan, sakit, ataupun persoalan dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, ataupun persoalan apapun, silakan saudara maju ke depan. Mari, dengan iman saudara maju ke depan. Saudara yang ingin dipulihkan, saudara ingin dipulihkan, mari. Ada kuasa Tuhan, hadirat Tuhan hadir. Hadirat Tuhan hadir. Ada kuasa Tuhan. Bapa Yahweh akan memulihkan kehidupan saudara. Ibu, kira-kira mata kasih kira-kira.
Glory to the King. Glory to the King. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Bapa Yahweh yang bertata dalam kerajaan surga. Percaya kuasa Roh Kudus berhembus di tempat ini. Kuasa Roh Kudus membebaskan kita. Kuasa Roh Kudus mengubah hidup kita. Nasib kita diubahkan oleh kuasa Bapa Yahweh. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Oh, semuanya berkata-kata di hadapan Bapa. Yahweh, Rabbah, Elohim, katakan Shaddai, Yireh, Adonai. Lebih keras suaramu, angkat dengan segenap hati, katakan Bapa. Yahweh, ya Rabbah, Elohim. Sesuatu terjadi sore hari ini. Kita terima mujizat, kita terima mujizat, kita terima mujizat. Mari bersama-sama kita serukan nama di atas segala nama. Mari terima mujizat Tuhan. Mari terima mujizat Tuhan. Kita katakan send your fire, holy, holy, Kau hadir di sini. Sambil kau duduk jemaat Tuhan, sambil kau duduk, terus naikkan doa-doamu, naikkan doa-doamu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Percaya doamu mendatangkan mujizat Tuhan. Percaya yang kau ucapkan sore hari ini mendatangkan kuasa Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kuasa-Mu mengalir. Kuasa-Mu mengalir. Haleluya. Percaya Badui, kau dijamah Tuhan sore hari. Percaya Badui, tanpa tangan manusia yang menjamah, tangan Tuhan sendiri yang menjamah. Terus Badui, biar Roh Kudus yang menjamah kau.
Turun kuasa Roh Kudus, haleluya. Ya, ya terus. Glory, 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 yang kuasa-Mu. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Kuasa yes. Yes. Hanya Tuhan bersamamu Bapa. Kuasa dari tempat mati
Bapa Kekal mulia, katakan Kau hadir di sini, pemulihan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan bersamamu Bapa. Mengalir kuasa Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini. Mari katakan memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa. Berikan kemuliaan yang paling kasih kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Kami percaya setiap minggu terjadi revival. Kami percaya semua sepakat bahwa kami akan menuai ratusan bahkan ribuan jiwa-jiwa. Dan kami yakin terobosan-terobosan yang baru akan kami lihat dalam kehidupan kami. Baik pelayanan di tempat ini, baik kehidupan pribadi kami, rumah tangga kami, bahkan kesehatan perekonomian kami, semuanya diberkati berlimpah. Terima kasih Bapa, kami syukur kepadamu, Engkau Tuhan yang luar biasa, dan kami tetap mau setia. Mari katakan kepada Bapa, aku mau setia. Yes, katakan dari hatimu sungguh-sungguh, aku mau setia. Kami percaya Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Lasma. Engkau telah memakai satu pengurapan yang luar biasa, sehingga jemaat-Mu mengerti bagaimana kami bisa hidup bahagia. Kalau kami hidup sesuai dengan firman-Mu, maka kebahagiaan itu kami alami setiap hari. Dengan kami terus merenungkan firman-Mu, memuji dan menyembah-Mu, maka kami akan melihat hari-hari kami penuh dengan kebahagiaan. Berkati hamba-Mu Ibu Lasma yang sudah Kau pakai pada sore hari ini. Kami percaya Engkau akan memakai Ibu Lasma untuk memenangkan banyak jiwa. Kami percaya menara doa akan penuh dengan orang-orang yang haus dan lapar, mencari wajah Tuhan, merendahkan diri, memanggil nama Tuhan, dan disitulah hadirat Roh Kudus
yang maha dahsyat akan memenuhi setiap jiwa-jiwa yang datang untuk berdoa. Dan kami percaya untuk Bapak Ibu Gembala kami berkata mereka berdua akan disibukkan untuk melayani jiwa-jiwa yang bertambah-tambah. Jiwa-jiwa baru terus ditambah-tambahkan. Dan kami yakin semua kami yang ada di tempat ini, kami pun akan terus berkembang, meluas. Hidup yang diberkati, hidup yang luar biasa. Dan kami percaya jemaat di tempat ini tidak ada yang kekurangan hidupnya. Tidak ada yang kekurangan. Bahkan kami akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitar kami. Apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan tidak ada satupun di antara kami yang gagal hidupnya. Terima kasih Bapa di surga. Ibadah yang luar biasa sore hari ini telah membuat kami semakin berapi-api, semakin exciting. Kami akan terus berkobar-kobar melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan biar akan terus berlanjut. Kami akan nantikan hari-hari minggu ke depan dengan penuh antusias. Minggu ini kami dilawat, minggu depan kami lebih diberkati lagi, dan minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih Bapa di surga. Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami percaya hanya Engkau yang menjadi juru selamat kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus Masiha yang menolong kami, yang menyelamatkan kami, yang membebaskan kami, dan yang memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Dan kita semua yang percaya mengatakan amin. Berita percaya kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita mengangkatkan persembahan kita melalui biji di atas kepala kita. Tundukkan kepala kita sebagai tanda hormat kita kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan apa yang dikerjakan tangan kami, Engkau memberkati, Engkau membuat berhasil. Bapa di surga, sebagian berkat yang sudah Engkau percayakan kepada kami ingin memberkati gereja ini. Biarlah persembahan ini boleh membantu dalam pelayanan di tempat ini sehingga semakin banyak jiwa yang dijangkau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita angkat sebuah lagu pujian bertemu dengan saudara. Baik, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan.
Shalom. Kurang semangat ya. Shalom. Haleluya. Kita harus semangat, sudah menerima firman, sudah menerima makanan roh kita, dan kita sudah dilawat oleh Tuhan. Kita harus semangat. Terima kasih kepada hambanya Ibu Lasmasian Turi. Kita memang memiliki mentor yang sama gitu ya. Saya sudah tahu lama sebenarnya, tapi belum pernah kenal waktu itu. Dan Tuhan pertemukan kita di Menara Doa. Dan saya memang rindu ketika nanti Bu Lasma ini mengundang mentor kami, kita akan undang juga di tempat ini gitu ya. Saya sering share mentor saya siapa di grup. Beliau adalah Dedi Timothy Parengkuan ya. Itu yang sering saya share gitu ya. Itu yang sering saya share di grup itu adalah beliau gitu ya. Saya dulu ketika saya mengalami jatuh, saya kenal beliau. Di jam-jam doa beliau pada waktu di Surabaya, jam berapapun malamnya saya hadir. Jam 11 malam hujan, pulang naik sepeda motor saya sendirian, saya lakoni. Karena saya mencari Tuhan, saya tidak takut dibegal atau apa pulang malam cewek sendirian. Saya tidak takut karena ada Tuhan menyertai saya. Amin. Dan ketika kita diproses oleh Tuhan seperti yang Bu Lasma sampaikan tadi. Dan hari ini juga saya dengerin khotbah di salah satu gereja. Khotbahnya juga sama, proses. Oleh yang memasak nasi goreng itu mengalami suatu proses. Benar? Dikasih kecap, dibolak-balik. Nah, itu proses. Kalau kita jualan nasi putih dengan nasi goreng, lebih mahal mana? Ketika kita diproses oleh Tuhan dan kita setia dan taat sama Tuhan, harga kita mahal. Amin. Dan kalau pun yang terlanjur di dalam hidup kita sudah melakukan dosa. Kita sudah melakukan dosa, nasi sudah menjadi bubur. Bubur pun di tangan anak-anak Tuhan menjadi enak. Kalau hidup kita sudah terlanjur kelam misalnya, tetapi kita tetap setia di dalam Tuhan. Tinggal Tuhan nanti kasih bawang, kasih cakwe, nasi suiran ayam, dan bubur sama nasi mahal mana? Nah, bisa naik haji katanya kalau bubur ya. Nah itu ya. Tadi saya mendengar yang sama. Proses. Kalau kita mau diproses Tuhan, harga kita mahal. Amin. Jangan kita diproses, kita keluar dari gereja pamitan, sudah tidak mau gereja-gerejaan lagi. Ketika kita diproses, kita mau menggerutu sama Tuhan. Ketika kita diproses, kita semakin kabur daripada Tuhan. Jangan itu yang kita lakukan. Ketika kita diproses itu memang tidak enak, tetapi ingatlah, nasi dengan nasi goreng yang diproses lebih mahal nasi goreng. Amin. Kita akan mau jadi nasi gorengnya Tuhan. Amin. Nasi gorengnya Tuhan itu mahal. Kita mau setia di proses apapun itu. Kita dihianati, kita dibenci, kita difitnah. Terima. Dan saya sudah melakukan itu. Saya tadi sempat nangis ketika Bu Lasma bernubuat untuk saya tadi ya, setelah firman. Saya tahu, Tuhan tahu air mata yang sudah saya keluarkan pada waktu itu gitu ya. Bagaimana saya rasanya saya tidak punya siapa-siapa gitu ya. Hanya menjerit sama Tuhan gitu. Bahkan saya di tempat ini pun saya tidak memiliki saudara siapa. Saya percaya saya punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Air mata yang kita teteskan saat ini, bersyukurlah. Karena kita akan menuainya 10 tahun lagi, 3 tahun lagi, tidak tahu. Tetapi itu yang Tuhan janjikan. Amin. Percaya. Saya juga mengalami itu ya. Bukan langsung enak seperti ini, enggak. Semua butuh proses. Sampai semuanya hilang dari hidup saya, pernah saya alami gitu. Karena saya tahu, karena
sangat saya mendukakan hati Tuhan, maka bayar harganya juga mahal. Yang tidak mendukakan hati Tuhan aja bayar harganya mahal, apalagi kita yang sudah melenceng ke kanan dan ke kiri. Harganya sangat mahal untuk kita bayar. Makanya jangan mengeluh ketika kok Tuhan tidak pulihkan. Loh, kita aja masih tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Gitu ya. Jadi ketika kita diproses, kita harus manut supaya jadi emas yang mahal. Amin. Oke, kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hesti, Goshen, Pak Agus, Bintang, Pak Anton, Pak Edward, Pak Bambang, Chelsea, Joy, Pak Seno, Via yang sudah melayani di tempat ini. Dan saya akan bacakan laporan uang persembahan 9 Juni 2024 sebesar 823 juta. Jangan tanya nolnya di mana ya. Nolnya ikut Tuhan. Totalnya sebesar 3M 551 juta. Ini adalah amplop untuk perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Selanjutnya ada nomor rekening BPT Kristus Indonesia Semarang di Bank BNI. Selanjutnya ibadah generasi Yosua setiap minggu jam 6 hari ini akan ada ibadah youth bagi anak-anak muda yang merasa dirinya masih muda. Kita semua masih muda ya di dalam Tuhan, tetapi kita melihat usia muda, silakan untuk bergabung di tempat ini setelah ibadah. Ibadah doa puasa dan penyembahan setiap Sabtu jam 10 pagi. Saya menghimbau untuk Bapak Ibu yang besoknya hari Minggu pelayanan, mohon untuk bisa hadir. Kita mau melayani Tuhan, kita butuh urapan Tuhan, silakan untuk hadir. Supaya ketika kita ada di tempat ini melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, kita bisa membawa lebih lagi masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Amin. Selanjutnya, ibadah Minggu Raya, firman Tuhan oleh Ibu Hesti, WL Bapak Dani, wah ini pasangan ya. Singernya Bintang dan Ibu Sulastri, tim musik Mas Anton, Yayan, Pak Dwi, dan Pak Agus. Penerima tamu Ibu Dian, kolektan Pak Mono, multimedia Amel dan Via. Selanjutnya, layanan kematian. Yang sudah mendaftar dan ingin mendaftar, silakan menghubungi Bapak Anton. Bulan ini mungkin ada yang perlu bayar, silakan untuk menghubungi Bapak Anton ya. Selanjutnya, tidak ada ya. Itu saja pengumuman dari kami. Kita akan bertemu di jam-jam doa di tempat ini. Silakan di hari Sabtu, saya menghimbau untuk pelayan-pelayan Tuhan untuk bisa hadir ya, supaya urapan Tuhan itu ada di tempat ini. Dan saya rindu, nggak tahu ya Jumat kapan kita akan memulai ibadah praise and worship khusus bagi WL, singer, tim musik, pelayan-pelayan Tuhan yang biasanya ada di kolom-kolom ini ya. Silakan untuk wajib hadir. Kita akan khususkan untuk menerima urapan Tuhan lebih lagi gitu. Kita akan diskusi nanti dengan ketua majelis, dengan siapa. Di Jumat kapan kita akan kumpul untuk ibadah praise and worship. Itu foto ya. Kita harus ngapain, seperti apa. Dan kita bersyukur ada jiwa-jiwa baru yang selalu mengingatkan kita akan kekompakan terus. Kita adalah satu keluarga yang di dalam Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Bapak Ibu semuanya gitu ya. Karena kita adalah satu tubuh, bahkan gereja manapun kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Pengajaran boleh berbeda, tetapi kita tidak boleh saling menyerang, gitu ya. Kita tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling ini benar, ini salah, tidak. Tetapi di dalam perbedaan itu, karena tubuh itu ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi tangan, menjadi kaki. Semua ada bagiannya sendiri di dalam setiap sinode di gereja. Tetapi kita nggak boleh menghakimi gitu ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mari kita semuanya terus saling bergandengan tangan, terus saling
apapun unek-unek kita, apapun yang menjadi kerinduan kita, pergumulan kita akan terus bawa di dalam doa. Siapapun yang tidak hadir di dalam doa puasa pun tetap kita sebut gitu ya. Karena semuanya adalah anak-anaknya Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup dengan doa berkat oleh Bapak Gembala. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga atas hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami merasakan lawatan dan jamahan. Terima kasih ya Bapa. Kau hadir. Kami rasakan, kami percaya malam hari ini anak-anak-Mu mengalami pemulihan. Anak-anak-Mu mengalami kesembuhan. Anak-anak-Mu mengalami kelepasan. Sore hari ini ada mukjizat yang tercurah bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menguatkan bagi kami. Firman yang disampaikan hamba-Mu Ibu Lasma Sianturi mengingatkan dan meneguhkan kami, memberkati kami. Bagaimana kami harus berbahagia dengan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena tanpa menjadi pelaku firman-Mu, hidup kami kurang berarti. Kami percaya dengan menjadi pelaku firman-Mu, kami semakin diberkati. Hidup kami mengalami terobosan. Hidup kami mengalami pembalikan keadaan. Dan kami terus dinaikkan, naik menjadi kepala dan bukan ekor. Hidup kami lebih daripada pemenang. Memberkati Ibu Lasma Sianturi yang sudah sore hari, malam hari ini menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kau semakin tambahkan urapan kepada hamba-Mu. Semakin Kau pakai lebih dahsyat dengan banyak nubuatan-nubuatan yang semakin memberkati kami, memberkati jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan, memberkati dalam hari-hari dan pelayanannya, keluarganya, terus semakin lebih lagi. Apa yang dikerjakan tidak akan pernah gagal, terus akan berhasil. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati semua pelayan-pelayan-Mu pada sore malam hari ini. Pelayan-pelayan-Mu baik dari singer, pemain musik, pemimpin pujian, WL, multimedia, kolekta, dan semuanya yang terlibat pada sore malam hari ini. Semakin tambahkan Tuhan. Semakin memberkati untuk keluarganya, semakin dahsyat. Memberkati Bapa yang sore malam hari ini juga menyediakan jamuan untuk snack. Tuhan, Kau berkati Tuhan. Berkati keluarga Pak Rasmito Tuhan. Kau berkati semakin lebih apa yang usahanya mereka kerjakan, semakin Kau buat laris, makin berkatnya mengalir, rumah tangganya harmonis. Terima kasih Bapa di surga. Selanjutnya kami akan fellowship, melanjutkan acara kami, dan kami juga akan ada yang pulang. Kami akan terima berkat-Mu dari surga. Kami angkat kedua tangan kami dan kami tengadahkan wajah kami kepada-Mu. Terimalah saudara-saudara berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah saudara-saudaraku dengan membawa berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan, urapan yang penuh dari Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada bagi kita bersama dari sekarang sampai Maranatha. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin.